Sehangat sang mentari, secerah sang pelangi, sambutlah kami, sang pengubah negeri. Guru bergerak pasti, berbagi dan mengabdi, religi dan mandiri, solusi untuk negeri. Bergerak cerdaskan bangsa, gotong royong dalam satu irama. Merdeka belajar siswa, cerdas dan berkarakter Pancasila. Taklukkan rintangan yang ada, percaya yang kuasa guru penggerak akan selalu ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, kami CKP Angkatan 9 Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Kami akan melaksanakan coaching. Perkenalkan, nama saya Asda dan saya Hadiatul Azza. Dan saya Amalia Wahyu Widiasari. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada hari ini kita akan melaksanakan coaching, di mana sebelumnya saya akan memperkenalkan dulu. Saya Adinda sebagai supervisor, Bu Azza sebagai coach, dan juga Bu Amalia sebagai coaching. Nah, sebelumnya saya akan bertanya terkait pembelajaran terkait dengan coaching yang akan kita lakukan. Bu Azza, berkenaan tentang kompetensi seorang coach. Pada saat pertemuan kali ini nanti ada beberapa topik yang ingin saya tambahkan. Pertama yang akan saya amati adalah alur kita pada kegiatan coaching hari ini, yaitu tujuan umum, identifikasi, rencana aksi, dan juga tanggung jawab. Nah, semoga nanti akan tampak pada kegiatan yang dilakukan. Kedua adalah kompetensi yang dimiliki oleh Bu Azza. Nah, itu rubrik yang nantinya akan saya gunakan dalam pengamatan pada sesi kali ini, Bu Azza. Kalau boleh tahu, Bu Azza, pada kali ini kompetensi coaching apa yang ingin dikembangkan oleh Bu Azza? Baik, terima kasih Bu Arinda. Hari ini dalam coaching nanti saya akan mengembangkan 3 kompetensi. Yang pertama yakni kehadiran penuh, yang kedua yakni sebagai pendengar yang aktif, yang ketiga yakni mengajukan pertanyaan yang berbobot Bu Arinda. Oke, berarti ada 3 kompetensi coaching yang akan dikembangkan oleh Bu Azza nih. Nah, dari ketiga kompetensi itu mana yang secara spesifik ingin diobservasi Bu Azza? Nah, itu saya akan satu mengidentifikasi yang lebih penting Bu, ya ini mengajukan pertanyaan yang berbobot. Apa indikator dari mengajukan pertanyaan yang berbobot? Indikator tercapaian tujuannya itu nanti seperti apa yang ingin Bu Azza inginkan? Nah, harapan saya Bu Arinda di sini melalui pertanyaan yang berbobot itu, saya sebagai coach bisa mengarahkan coachee untuk mendapatkan solusi dari permasalahannya dan bisa memunculkan ide-ide baru dari coachee. Dan kemudian dan juga bisa memancing gagasan baru atau inisiatif baru dari coachee tersebut. Oke, baik. Ini sudah saya catat, nanti Bu Amalia sebagai coachee mendapatkan solusi dari permasalahan serta memunculkan ide-ide baru seperti itu nih. Ya Bu Arinda. Silakan Bu Anda. Ya, terima kasih. Assalamualaikum Bu Amalia. Waalaikumsalam Bu Azza. Bagaimana kabarnya Bu Amalia hari ini? Alhamdulillah, saya juga baik Bu. Gimana Bu Amalia? Apa yang ada diobrolkan hari ini Bu Amalia? Iya, Bu Azza. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk saya. Saya mau menceritakan tentang apa yang saya rasakan akhir-akhir ini di kelas saya, Bu Azza. Iya, ya, santai saja Bu Amalia, nggak apa-apa. Apa yang mau diceritakan oleh Bu Amalia? Begini Bu Azza, akhir-akhir ini saya merasa murid-murid di kelas saya agak kurang antusias dalam menerima pembelajaran dari saya. Selain itu jumlah murid yang mengerjakan tugas itu hanya sekitar 50% aja Bu Azza. Jadi menurut Bu Amalia, apa harapan dari obrolan kita hari ini Bu Amalia?
saya berharap setelah kita berbicara hari ini dengan Bu Asya, saya mendapat solusi atas permasalahan yang saya hadapi di kelas saya. Tentang antusias murid-murid saya agar bisa lebih meningkat lagi. Berarti hari ini kita akan berbincang-bincang tentang antusias muridnya Bu Amalia ya Bu ya. Dari tingkat keaktifan mereka. Sekarang menurut Bu Amalia, murid yang antusias dalam pembelajaran itu menurut Bu Amalia itu yang bagaimana? Kalau menurut saya, murid yang antusias, yang motivasi belajarnya tinggi, aktif dalam pembelajaran bahasa. Mereka menjawab atau merespon setiap saya memberikan stimulus ataupun pertanyaan normatif kepada mereka itu tentang materi yang saya ajarkan dan mengerjakan tugas yang saya berikan. Nah, kenyataan sekarang ya Bu, muridnya Bu Amalia sekarang kurang antusias ya Bu dalam pembelajaran. Kalau misalkan murid kurang berantusias itu dari skala 1 sampai 10 Bu Amalia, kira-kira muridnya Bu Amalia itu sekarang di skala berapa ya Bu Amalia? Kalau menurut saya, antusias murid saya di pembelajaran itu masih ada di level 5 itu, karena antusias dalam pembelajaran masih kurang, sangat menurut saya masih semangatnya itu masih separuh-separuh seperti itu. Oh begitu Bu Amalia. Nah, kalau menurut Bu Amalia sendiri, hal apa sih yang membuat muridnya Bu Amalia itu kurang antusias dalam pembelajaran Bu Amalia? Kalau saya ingat-ingat kembali, hal yang menyebabkan murid-murid saya kurang antusias dalam pembelajaran, sepertinya saya itu menyampaikan pembelajaran itu membosankan, terlalu monoton, dan saya terlalu dominan. Saya bicara terus sehingga saya yang merasa aktif, tapi murid saya jadi pasif itu. Kemudian juga kurang memberikan kesempatan pada murid saya untuk berpendapat. Oh begitu ya Bu ya. Kira-kira Bu, apa Bu yang membuat murid-murid itu tidak antusias dalam pembelajaran itu Bu? Kalau menurut saya, murid-murid pasti menginginkan pembelajaran yang menarik, yang asik, tidak monoton, tidak membosankan seperti itu. Wah, saya sepakat dengan Bu Amalia itu. Lalu, menurut pendapat Bu Amalia sendiri, apa saja yang bisa membuat murid Bu Amalia asik dan tidak monoton dalam mengikuti pembelajaran itu dan tidak bosan? Kalau menurut saya, Bu Asa, pembelajaran harus berpusat pada murid dulu. Kemudian murid juga aktif dalam pembelajaran, tidak hanya gurunya saja yang aktif dalam pembelajaran. Kemudian ada esprit sehingga mereka antusias tidak bosan saat belajar. Begitu. Lalu Bu, untuk mengenai tugas-tugas yang diberikan Bu Amalia tadi, apa sih penyebabnya sehingga mereka itu kurang antusias Bu dalam mengumpulkan tugas-tugas mereka itu? Mungkin saya memberikan tugasnya itu terlalu banyak kayaknya buat saya, dan berisi banyak pertanyaan Bu, tanpa saya berikan sumber materinya terlebih dahulu. Oh iya. Kalau boleh tahu ya Bu ya, sumber materi atau dari sumber belajar apa Bu yang biasanya digunakan Bu Amalia di dalam kelas saat itu? Kalau biasanya saya menggunakan buku teks dan perpustakaan. Adakah Bu selain buku teks itu menurut Bu Amalia, ada lagi ke sumber pembelajaran yang lain? Kalau saya pikir sebenarnya banyak sumber pembelajaran seperti berupa video di YouTube, kemudian bisa artikel ilmiah di blog, ataupun itu juga dari internet. Kita bisa mengambil juga dari aplikasi yang tren saat ini seperti TikTok ataupun Instagram. Oh iya, nah itu sekali Bu Amalia. Saya pikir, saya yakin sekali Bu Amalia kalau misalkan Bu Amalia menerapkan media-media pembelajaran seperti itu dengan sumber belajar yang bermacam-macam, akan antusias sekali murid-murid Bu Amalia dalam mengikuti pembelajaran Bu Amalia. Jadi sekarang, rencana apa yang akan Bu Amalia lakukan untuk menyelesaikan masalah Bu Amalia? Iya, yang pertama saya akan merencanakan pembelajaran yang mengasihkan, yang menarik untuk siswa saya bahasa. Kemudian menggunakan sumber pembelajaran yang beragam seperti video dari YouTube ataupun TikTok. Kemudian yang kedua, saya bisa memberikan tugas tidak terlalu banyak sehingga mereka tidak merasa bosan dan mau mengerjakan tugas yang saya berikan.
Bagus sekali rencana Bu Amalia itu. Mudah-mudahan berhasil ya Bu ya nantinya. Jadi Bu, dari perbincangan kita hari ini tadi, coaching hari ini tadi Bu, dapat saya simpulkan bahwa karena situasi di dalam kelas Bu Amalia dan muridnya kurang berantusias dalam pembelajaran, sehingga Bu Amalia mengambil alternatif dalam solusi, yakni seperti menyediakan sumber pembelajaran yang bervariatif dan memberikan tugas yang tidak terlalu banyak. Nah, menurut Bu Amalia sekarang, apa sih komitmen Ibu terhadap rencana-rencana Ibu tadi? Saya berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang mengasihkan, yang menggunakan banyak sumber belajar Bu untuk mengeksplorasi materi sehingga murid-murid saya nantinya bisa menjalankan merdeka belajar. Dan saya akan membuat murid-murid saya senang dalam kegiatan eksplorasi materi Bu. Tanpa ada unsur paksaan, akan saya serahkan pemilihan sumber belajar kepada murid saya. Nah, ide bagus itu Bu Amalia. Menurut Bu Amalia, siapa saja Bu Amalia yang akan membantu Bu Amalia dalam mewujudkan komitmen-komitmen yang sudah Bu Amalia rancang tersebut? Dalam hal ini, saya nanti akan mewujudkan pembelajaran yang menyenangkan dan pastinya saya akan berkonsultasi dengan kepala sekolah saya terlebih dahulu Bu Azza. Kemudian saya akan sharing dan bertukar pikiran dengan teman sejauh saya. Saya akan meminta bantuan Pak Habib yang sudah ahli di bidang IT. Wah, bagus sekali Bu Amalia. Saya sangat mendukung sekali. Mudah-mudahan nanti semuanya berjalan lancar ya Bu ya, sesuai harapannya Bu Amalia. Terima kasih Bu Azza atas waktunya dan sharingnya. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru yang selalu dirindukan oleh murid-murid. Amin, amin ya rabbal alamin. Bagaimana sekarang perasaan Bu Amalia setelah kita coaching dan ngobrol-ngobrol hari ini? Bu Amalia? Ya, saya sangat merasa senang sekali ketika permasalahan saya sudah mendapatkan solusi Bu Azza. Wah, saya sudah tidak sabar ini nanti mendengar keberhasilan Bu Amalia dalam membuat pembelajaran lagi yang lebih antusias terhadap murid-murid Bu Amalia. Nanti saya akan ceritakan Bu Azza tentang hasilnya. Siap Bu Amalia. Bagaimana Bu, masih ada lagi yang perlu kita obrolkan untuk hari ini? Tidak Ibu, saya rasa sudah cukup Bu Azza. Oke, sama-sama Bu Amalia. Kapan-kapan kita ngobrol lagi ya. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih atas praktek coaching yang sudah dilakukan oleh Bu Azza dan juga Bu Amalia. Ada beberapa pertanyaan yang nanti akan sampaikan kepada Bu Azza. Tapi sebelumnya saya akan mengevaluasi dulu terkait coaching yang sudah dilakukan oleh Bu Azza dan juga Bu Amalia. Secara garis besar, coaching yang sudah dilakukan sudah mengikuti alur kita. Nah, untuk checklist saya sudah tercentang mulai dari tujuan coaching, kemudian sudah tampak, kemudian indikator dari permasalahan juga sudah tampak, rencana aksi, tanggung jawab sudah tampak. Untuk alur kita sudah tercapai, kemudian yang selanjutnya tadi Bu Azza mengatakan bahwa ingin mengembangkan kompetensi tentang pertanyaan berdebat ya. Iya Bu, tadi saya juga mendengar tampak sekali bahwa Bu Azza sudah mengeluarkan beberapa pertanyaan berbobot yang dapat memberikan solusi dan juga memunculkan potensi dari Bu Amalia dalam menyelesaikan permasalahannya. Nah, pertanyaan pertama untuk Bu Azza setelah coaching tadi, apa yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan? Apa yang tampak Bu Azza? Indikator yang tampak ya nih Bu, ada beberapa pertanyaan yang berbobot. Harapannya tadi coach saya Bu Amalia tadi bisa menemukan solusi dari permasalahannya dan bisa memunculkan ide-ide baru Bu untuk mengembangkan kegiatan pembelajarannya di sekolah tadi. Tadi ada juga beberapa ide-ide baru yang muncul dari coach saya, yakni dia melakukan ice breaking dalam pembelajaran, mengadakan game supaya pembelajarannya lebih menarik. Dan juga dia menggunakan sumber pembelajaran yang bervariatif Bu, bisa dari video YouTube dan juga bisa dari TikTok atau Instagram. Oke.
Nah, Bu Azza tadi sudah melaksanakan coaching, sudah tahu bagaimana perasaan menjadi coach ya. Iya Bu. Tadi juga sudah mencoba untuk mengembangkan potensi sebagai coach dan dalam mengembangkan pertanyaan yang berbobot. Nah, untuk coaching yang akan datang lagi, misalnya kompetensi apa lagi yang akan dikembangkan berdasarkan pengalaman Bu Azza pada coaching hari ini? Untuk kompetensi yang ingin saya kembangkan di lain kesempatan coaching yang lain waktu Bu, mungkin saya akan menjadi pendengar yang aktif dan saya akan kehadiran penuh di situ, presence-nya yang penuh. Mudah-mudahan saja bisa lebih baik lagi ya Bu ya, dan yang jelas pertanyaan berbobot ini juga bisa saya kembangkan lagi Bu. Terima kasih ya Bu Azza untuk waktunya hari ini atas praktek coaching yang sudah dilakukan antara Bu Azza dengan Bu Amalia. Iya, sama-sama Bu Terima Arida. kasih. Wassalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekian praktek coaching dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karakter Pancasila, taklukkan rintangan yang ada. Percaya yang kuasa guru penggerak akan selalu ada. Siswa Indonesia bahagia.